Allah melihat kehidupan anak-anaknya. Allah rupanya memperhatikan kita. Nah, anak-anak sekolah minggu, dalam kehidupan kita sehari-hari tidak selamanya mulus. Terkadang kita bersedih, terkadang kita menangis, dan terkadang kita tersenyum dan tertawa. Nah, itulah namanya dinamika kehidupan. Dan tanpa kita sadari, terkadang kita telah melukai hati saudara kita, melukai hati teman kita. Nah, anak sekolah minggu, walaupun banyak kelemahan kita, tapi Tuhan kita selalu sayang kepada kita. Paham ya adik-adik ya, bahwa Tuhan selalu sayang kepada kita. Dan Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya dari kita, walaupun kita banyak kelemahan dan dosa. Hebat ya Tuhan kita. Oleh karena itu kita harus selalu mengandalkan Tuhan dan selalu menghormati Tuhan. Selamat mengikuti sekolah minggu hari ini. Selamat bersuka cita. Shalom semua. Shalom. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu di seluruh GMI wilayah 1. Kami dari GMI Patmos Negeri Tani Distrik 4 mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita akan memulai ibadah kita. Kita ambil sikap saat teduh. Saat teduh kita mulai. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk berkat-Mu di pagi hari ini yang masih dapat kami rasakan. Terima kasih juga Tuhan untuk kesehatan buat adik-adik sekolah minggu kami, sehingga Tuhan Yesus di saat ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa dalam sorga, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Tolong Kau berkati adik-adik sekolah minggu, supaya mereka Tuhan dapat mengerti firman-Mu yang sebentar lagi disampaikan oleh hamba-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, siap memuji Tuhan? Siap. Kita bernyanyi selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan mempelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan memelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Celes Rosdi Borupurba.
Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita angkat lagu pujian yang berjudul Baca Kitab Suci. Shalom bagi adik-adik semua. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat hari ini. Tuhan boleh hantarkan kami ke rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus yang hidup. Amin. Nah, adik-adik semua, khotbah kita hari ini diambil dari Kejadian 16 ayat 1 sampai dengan 16. Dengan tema, Allah melihat kehidupan anak-anaknya. Saya akan membaca yaitu satu ayat dari ayat yang ke-13 dan ini juga merupakan ayat hafalan bagi kita, yaitu dari Kejadian 16 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El-Roy, sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku? Nah, adik-adik semua, untuk lebih jelasnya, kita akan menyaksikan video cerita tentang Hagar dan Ismail. Kita akan melihat videonya. Ada seorang perempuan bernama Hagar. Hagar berasal dari Mesir. Hagar adalah seorang hamba atau pembantu di rumah majikannya, yaitu Pak Abram dan istrinya Bu Sarai. Suatu hari, Ibu Sarai ingin sekali mempunyai anak, tetapi Ibu Sarai belum juga mengandung. Lalu Bu Sarai berkata kepada Pak Abram untuk menjadikan Hagar istrinya lagi agar punya anak. Beberapa waktu kemudian Hagar mengandung, tetapi Hagar menghina Ibu Sarai yang tidak bisa hamil. Ibu Sarai menjadi marah dan memperlakukan Hagar tidak baik. Karena itu, Hagar pergi melarikan diri.
ketika di padang gurun Hagar bertemu malaikat, malaikat itu menyuruh Hagar untuk kembali. Malaikat itu menyuruh agar Hagar menamai anak itu Ismail, dan Tuhan akan membuat keturunannya banyak. Lalu kembalilah Hagar ke rumah ibu Sarai, dan Hagar melahirkan seorang anak laki-laki. Hagar tetap membantu dan tinggal bersama ibu Sarai. Ismail tumbuh menjadi anak yang besar. Akhirnya suatu hari ibu Sarah melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Ishak. Karena ibu Sarah sudah mempunyai anak, maka ibu Sarah mengusir pergi Hagar dan anaknya Ismail. Bu Hagar dan Ismail pergi ke padang gurun, dan di perjalanan mereka kehabisan air minum. Tuhan memberikan sumur, dan Tuhan berjanji akan menyertai Ismail hingga bertumbuh besar. Nah, adik-adik semuanya, baiklah, kita sudah mendengarkan yaitu cerita tentang Hagar dan Ismail, dan di sini kita mengambil satu kesimpulan, yaitu bahwa Allah mengasihi tiap manusia dan selalu melihatnya. Hagar dan Ismail anaknya, walaupun akhirnya pergi dari rumah Abraham dan Sarah, tetapi Allah tetap memelihara hidup mereka. Demikian juga adik-adik, Tuhan akan memelihara setiap kehidupan kita anak-anaknya. Amin. Sekarang kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Tetap kami memohon supaya Tuhan menjaga dan memelihara kehidupan kami sehari-hari. Dan kami akan terus menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa melalui anak-Mu, Yesus Kristus yang hidup. Amin. Shalom. Kita akan mengumpulkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi, sungguh ku bangga Bapa. Kita akan menutup ibadah kita. Kita berdoa, doa Bapa kami.
Mari kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kepadamu anugerah. Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan memberi kepadamu damai sejahtera. Amin. Kita menyanyikan Bapa terima kasih. Kembali, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati kita dalam acara ibadah sekolah minggu ini. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Salam.